Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grayston Channel. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini kita dapat beberapa news dan juga sentimen dari market. Yang pertama ada Eurogroup meeting yang bakalan masih berlanjut, teman-teman. Terus juga ada new home sales dari Amerika Serikat, crude oil inventory. Beberapa data ini mungkin akan memberikan impact terhadap market. Event yang sangat-sangat penting itu ada di hari esok sih. Ada core PCE prices dan sehari setelahnya akan dilanjutkan dengan data PCE inflation. Jadi hari ini mungkin siap-siap market akan sedikit volatile karena ada spekulasi yang akan terjadi di perdagangan besok dan juga 2 hari lagi, teman-teman. Sementara itu sedikit review aja. Di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data dari CFTC terkait dengan perdagangan crude oil, gold, Nasdaq 100, S&P 500 dan lain sebagainya ya, yang mana kemarin nampaknya tidak terlalu memberikan impact terhadap market. Jadi hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 62.000 something, di mana pergerakan Bitcoin kemarin ada sedikit kenaikan tipis, teman-teman. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup wajar ya, karena Bitcoin sudah berada di level support yang cukup penting di perdagangan kemarin, turun ke 58.000 tentu saja bikin pain terhadap market ya. Market cukup berontak, akhirnya ada sedikit kenaikan, rebound meskipun tipis, teman-teman. Dan hari ini tentu saja akan tetap berlanjut ya. Data PCE inflation akan sangat-sangat mempengaruhi kondisi dari market ke depannya. Jadi menurut saya ini bakalan sangat-sangat penting untuk kita lihat seperti apa data perekonomian 2 hari ke depan. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita yang ada pada market. Namun sebelumnya, teman-teman, aku mau forward lagi satu event yang ada di toko kripto ya. Jadi event ini adalah event trading bagi teman-teman. Mulai dari 21 Juni sampai dengan 12 Juli 2024. Teman-teman bisa ikutin event ini, mumpung market juga lagi koreksi ya, apalagi teman-teman yang memang cukup aktif melakukan trading di pasar, teman-teman. Jadi syaratnya adalah teman-teman harus punya akun toko kripto terlebih dahulu. Minimal melakukan trading, teman-teman bisa di Rp20.000 saja. Jadi minimum tradingnya cukup kecil ya. Kemudian kalau kita lihat dari pasangannya sendiri, teman-teman bisa melakukan perdagangan dengan IDR ataupun USDT. Teman-teman akan mendapatkan double trading volume jika teman-teman melakukan trading di token bernama COM. Jadi ini nama tokennya, yaitu token komunitas yang bisa teman-teman perdagangkan di aplikasi toko kripto ya. Kemudian kalau kita lihat aktivitasnya itu ada beberapa aktivitas jika teman-teman pengen ikutan. Yang pertama adalah top trading volume. Ini teman-teman besar-besaran jumlah trading volume. Trading volumenya ini dihitung dari jumlah pembelian dan juga penjualan. Nanti akan diakumulasikan. Terus juga ada top transaksi tertinggi. Selanjutnya ada top deposit tertinggi. Jadi teman-teman depo aja, teman-teman berpeluang untuk memenangkan rewardnya. Jadi event ini sangat terbatas, teman-teman wajib untuk mengisi form yang sudah aku sertakan di kolom deskripsi video ini jika teman-teman tertarik untuk mengikuti eventnya. Silakan teman-teman submit untuk user ID toko kripto kalian. Untuk teman-teman mendapatkan user ID, teman-teman wajib untuk mendaftar dulu toko kriptonya. Silakan daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi video ini dan jangan lupa masukkan kode referral yang ada di atas. Teman-teman juga bisa scan barcode di atas ya, biar teman-teman bisa langsung daftar di aplikasi toko kripto. Gitu, jadi syarat dan ketentuan berlaku, silahkan baca link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan beberapa berita yang ada di market. Yang pertama adalah pemerintah Iran sebut game Hamster Combat ancam stabilitas negara. Waduh. Kenapa nih? Hamster Combat, pemain kripto tap to earn berbasis di Telegram, tengah mendapatkan popularitas yang besar di seluruh dunia, termasuk di negara Iran sendiri.
Permainan ini menjadi populer karena menawarkan gameplay yang sederhana dan menawarkan peluang bagi pengguna untuk mendapatkan airdrop token. Namun di tengah popularitasnya, pemerintah Iran justru memandang hamster combat sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Menurut laporan dari EP News pada hari Senin, Wakil Kepala Militer Iran mengklaim bahwa hamster combat merupakan soft power untuk menggerakkan ya bisa dibilang ini adalah soft power yang digerakkan oleh pemerintah negara barat untuk mengalihkan perhatian masyarakat Iran. Nampaknya ini karena pengaruh dari Iran yang sedang mengalami konflik. Teman-teman, apalagi kemarin ada kecelakaan ya yang mana presiden mereka itu mengalami kematian gitu karena kecelakaan helikopter, dan ya permainan ini juga dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas dari negara Iran sendiri. Oke, itu berita yang pertama. Yang kedua, ini datang dari Bitcoin ETF. Kemarin mengalami arus keluar yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari data social value, memang benar, teman-teman. Dalam 2 minggu terakhir, outflow terjadi cukup besar pada beberapa produk ETF seperti Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi bisa dibilang penurunan yang terjadi pada banyak hedge fund ini ya terkait dengan perdagangan dari Bitcoin ETF tentu saja bisa memberikan impact terhadap tekanan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Berita yang lain datang dari Jepang. Ya, baru aja salah satu bank di sana yang bernama Nomura itu melakukan survei. Teman-teman, terdapat 54% investor institusi Jepang yang berniat untuk berinvestasi dalam mata uang virtual, which is ini kripto ya. Jadi survei ini dilakukan tentu saja bukan ya bisa dibilang punya tujuan untuk mencari tahu nih kira-kira minat investor terutama institusi saat ini dari Jepang kemana, karena kan perekonomian mereka cenderung stabil. Jepang itu inflasinya bisa dibilang sangat-sangat stabil, bahkan deflasi teman-teman. Terus ditambah lagi dengan penurunan jumlah populasi penduduk mereka. Dan ini dikhawatirkan memang mengganggu stabilitas dari negara Jepang ke depannya. Maka dari itu aset-aset investasi di sana seperti saham itu cenderung stagnan dan tidak terlalu diminati oleh Jepang, ya investor Jepang. Apalagi deposito di sana justru cenderung loss ya, cenderung rugi teman-teman. Makanya ya mereka mencari alternatif lain ya, salah satunya adalah kripto teman-teman. Jadi ini berita yang bagus untuk perkembangan market kripto ke depannya, khususnya di Jepang. Selain itu juga ada pergerakan dari wallet pemerintah Jerman. Pemerintah Jerman telah melakukan distribusi aset dalam beberapa hari terakhir ya, beberapa transfer ke aset ke kripto exchange Kraken, beberapa ke Coinbase, teman-teman, dan ini dilakukan oleh pemerintahan Jerman karena mau melakukan likuidasi untuk beberapa aset berupa Bitcoin sitaan yang mereka punya. Dan sekarang jumlah dari Bitcoin yang mereka miliki sudah menurun di walletnya, teman-teman. Jadi pemerintah Jerman cukup banyak ya punya aset berupa Bitcoin sebanyak 2,8 miliar US dollar. Kemudian ini adalah survei yang dilakukan oleh Who Blockchain terkait dengan sebenarnya sektor apa sih di market kripto ini yang mendapatkan ranking paling tinggi. Ternyata teman-teman, memecoin adalah sektor yang paling memberikan keuntungan terbesar untuk para investor ataupun trader di tahun 2024 ini. Ya, artinya dari 1 Januari sampai hari ini ya. Crypto meme token itu sudah mencapai kenaikan secara rata-rata 1.800%. Ini diakumulasi semua kripto yang berbasiskan meme coin ya. Jadi kenaikannya paling signifikan. Yang kedua adalah real world asset yang mencapai kenaikan sampai 213%. Sisanya baru ada sentimen AI, DePIN, Layer 1, GameFi, DeFi, dan juga koin besar seperti Ethereum dan juga Bitcoin yang kenaikannya baru sekitar 45% saja. Jadi bisa dibilang tren saat ini memang meme coin ya untuk tahun ini teman-teman. Jadi nggak heran kalau kita melihat ada beberapa institusi yang justru tertarik untuk mengalokasikan sebagian kecil dana mereka juga pada meme coin. Karena memang meme coin ini sangat-sangat diminati oleh para trader.
Kalau menurut saya sih opini saya ya, melihat meme coin ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Yang pertama, kita belajar fundamental tentang kripto aja belum tentu harga koinnya naik. Ya, ini belum tentu ya. Jadi kita udah belajar nih fundamental koin bagus, tapi ternyata unlock koin berpengaruh, supply koin berpengaruh. Ya kan, siapa yang pegang koin tersebut paling banyak itu juga berpengaruh terhadap harganya. Jadi belajar fundamental pun belum tentu bisa mengarahkan kita buat cuan. Ya, ini kita nggak belajar apa-apa, kita cuma tinggal beli, spekulasi, kita bisa cuan di meme coin. Jadi itu adalah alasan kenapa banyak trader dan juga investor spekulan yang justru tertarik pada meme coin. Karena dengan effort yang kecil mereka punya peluang untuk dapetin reward yang besar. Tentu saja ini nggak perlu dicontoh oleh semua orang ya. Karena yang namanya meme coin tentu saja punya spekulasi yang cukup besar, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain terkait dengan proposal dari Ethereum ETF dari Eric Bakulnas ya, salah satu analis yang cukup senior dari Bloomberg. Ini mengatakan bahwa saat ini VanEck baru aja mengajukan formulir 8-E untuk spot dari Ethereum, dan dikabarkan spot Ethereum ini bakalan mulus teman-teman, mendapatkan approvalnya di tanggal 2 Juli. Dan kita akan tunggu 7 hari ke depannya seperti apa, apakah ini bisa menjadi salah satu narasi yang membangkitkan market kripto. Semoga aja bisa mendapatkan approval sehingga permintaan Ethereum juga cenderung meningkat ke depannya. Oke, next teman-teman, ada berita terkait dengan Solana saat ini sedang berfokus pada pembangunan startup. Ya, investasi mereka cukup tinggi di beberapa proyek-proyek baru. Ini tentu saja bisa meningkatkan ekosistem milik dari Solana, teman-teman. Ada juga perusahaan bernama Colosseum. Ini adalah perusahaan yang kemarin sempat dibuat karena adanya hackdown yang dilakukan oleh ekosistem Solana dan dapat pendanaan sekitar 60 juta US dollar. Ya, total sekarang ada sekitar 11 perusahaan berbeda yang running, yang disupport oleh ekosistem dari Solana dalam pengembangan proyek-proyek yang bergerak di Solana ekosistem, teman-teman. Jadi tentu saja ini bisa menjadi salah satu narasi yang bagus untuk pengembangan Solana ke depannya yang memang lagi diterpa ada beberapa masalah ya terkait dengan banyaknya transaksi yang gagal di jaringan Solana. Semoga sih dengan banyaknya proyek-proyek yang running seperti ini bisa memperkuat ekosistem milik Solana. Terus dari berita yang lain, SEC Chairman Gary Gensler ya mengatakan Ethereum ETF approval is going smoothly. Wah, ini bakalan lancar-lancar aja, teman-teman. Jadi ya ini kita sudah bahas tadi ya. Jadi menurut saya ini bisa menjadi narasi yang sangat-sangat positif untuk market, khususnya buat Ethereum. Semoga altcoin bisa mendapatkan momentum ketika Ethereum ETF di-approve. Karena kemarin kan kita udah melihat nih BTC Dominance terus mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Ini menekan banyak sekali altcoin. Ya, semoga narasi tersebut bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus untuk market, khususnya altcoin. Kemudian Mt. Gox mulai melakukan distribusi. Ini artinya adalah Bitcoin dan juga Bitcoin Cash itu siap-siap akan mendapatkan tekanan yang lumayan signifikan. Teman-teman, Mt. Gox ini adalah bursa Bitcoin yang ada di Jepang ya, akan siap melakukan distribusi berupa Bitcoin dan juga Bitcoin Cash mulai bulan Juli. Ya, bulan depan, teman-teman. Dan ini tentu saja bisa menekan dua koin yaitu BTC and BCH. Teman-teman waspada yang punya koin tersebut ya, siap-siap diskon, siap-siap koleksi. Kalau kita lihat sih dari sini kewajiban membayarnya adalah sekitar 142.000 BTC dan juga sekitar 444 juta US dollar berupa Bitcoin Cash. Jadi jumlah tersebut tentu saja adalah jumlah yang lumayan gede, teman-teman. Sehingga kemarin setelah beritanya muncul sempat membuat kepanikan pada market. Kemudian berita yang lain balik lagi ke Solana ya. Solana Foundation saat ini meluncurkan dua produk mereka yang bernama Action dan juga Blink. Kalau kita lihat dari penjelasannya, jadi ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi
terhadap Solana di kemudian hari, teman-teman. Sorry, kita coba buat, nah ini kita coba buat translate dulu ya. Kita pakai Google Translate. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat dari penjelasannya adalah Solana Action memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi on-chain di berbagai platform, termasuk situs web, sosial media, dan juga kode QR. Tindakan ini memudahkan pengembangan integrasi terhadap semua jaringan ekosistem yang ada pada Solana. Yang kedua ada Solana Blink, yaitu mengubah tindakan apapun menjadi tautan yang dapat dibagikan, sehingga situs web akan dengan mudah menampilkan URL menjadi awal transaksi pada jaringan Solana. Jadi dua produk ini dimaksudkan untuk memudahkan promosi terhadap transaksi yang bisa dilakukan di jaringan Solana. Jadi nanti akan ada link QR yang bisa diakses oleh semua pengguna sosial media ya, yang bakalan nanti akan terintegrasi langsung ke jaringan dari Solana, sehingga transaksi bisa sangat-sangat mudah untuk dilakukan, teman-teman. Jadi berita-berita tersebut adalah berita yang lumayan bagus untuk pengembangan dari proyek seperti Solana. Oke, lalu gimana nih implikasinya terhadap market, khususnya market dari Bitcoin sendiri? Teman-teman, saat ini Bitcoin sedang dibayang-bayangi potensial double top. Namun, ini masih berupa berupa spekulasi ataupun berupa skenario saja. Selama Bitcoin tidak jebol dari level 57 ribuan, selama itu Bitcoin masih bakalan aman dari potensi double top. Dan sekarang pergerakan Bitcoin cenderung sedikit recover ke level 62.100. Pergerakan Bitcoin sedikit meningkat dan ada potensi setelah 1 minggu terakhir Bitcoin terus mengalami penurunan ya, yang cukup ekstrim, dan ada kemungkinan Bitcoin akan sedikit mengalami recover, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi sebuah potensial untuk Bitcoin kembali mengalami kenaikan jangka pendek. Harapan saya sih Bitcoin bisa kembali naik rally sampai ke level 70 ribuan. Ya, entah itu dari sentimen PCE yang nanti bakalan positif, ataupun mungkin ada narasi-narasi terkait dengan ETF yang juga mengalami approval yang smooth, teman-teman. Jadi narasi-narasi tersebut masih disimpan dan kita akan melihat seperti apa ke depannya pemberitaan dari media. Dan kalau kita lihat secara pergerakan Bitcoin sih sebenarnya masih cenderung sedikit recover. Ya, volume perdagangan Bitcoin meningkat. Smart money belum terdeteksi dengan aktivitas beli, teman-teman. Jadi bisa dibilang rebound yang terjadi pada Bitcoin kemungkinan hanya bersifat sementara waktu saja. Itu dari time frame 4 jam. Pergerakan Bitcoin cenderung berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Level resistance yang bisa teman-teman perhatikan saat ini yaitu ada di kisaran area ini di 64 ribuan. Ya, 64 ribu ada level resistance yang bakalan cukup kuat yang mungkin bisa menahan pergerakan Bitcoin. Sementara itu dilihat dari DXY kemarin cukup stabil, nggak kemana-mana. BTC Dominance juga mengalami tren kenaikan. Jadi ini waspada ya, BTC Dominance ini cukup respect sama pergerakan trend line. Jadi ini aku udah gambar trend line berwarna garis biru, teman-teman. Kalau kalian perhatikan saat ini BTC Dominance lagi berada di level support. Aku sangat mewanti-wanti bagi kalian ya, karena apa, Bitcoin dominance ini terus-terusan reject ya, ketika dia turun ke level support lagi-lagi dia mantul naik. Jadi waspada aja buat teman-teman, bila mana BTC dominance kembali mengalami kenaikan bisa jadi altcoin bakalan kembali tertekan. Nah, maka dari itu ya buat yang trading waspada ya. Bitcoin kemungkinan masih akan ada potensi untuk menguat dalam jangka waktu pendek. Namun buat altcoin ini ya harus diwaspadai jika BTC dominance-nya mengalami tren kenaikan kembali. Namun jika andai kata nih kalau Bitcoin dominance-nya justru malah jebol dari level trend line ini, maka bisa menjadi salah satu sentimen yang cukup positif ya untuk banyak altcoin. Kalau kita perhatikan dari indikator smart money, sebenarnya BTC dominance saat ini lagi dalam posisi yang cenderung lemah, teman-teman. Smart money kelihatan
kecil banget impact-nya saat ini terhadap transaksi pada Bitcoin. Jadi ini sebenarnya membuat harapan ya masih ada pada altcoin untuk saat ini. Semoga aja BTC Dominance nggak naik tinggi lagi ya. Semoga dia bisa breakdown dari level tersebut dan menyudahi dominasi dari Bitcoin. Sehingga altcoin dapatkan momentum buat kenaikan. Ya itu sih dari jangka waktu pendek, Bitcoin naik sementara aja. Kita akan tunggu seperti apa pemberitaan pada data inflasi ya, dan juga approval terkait dengan Ethereum ETF ke depannya. Seperti apa dia akan memberikan impact terhadap market, teman-teman. Oke, dari time frame 1 jam, pergerakan Bitcoin cenderung naik terbatas. Ya, kenaikan yang terjadi ini dipengaruhi oleh volume perdagangan yang justru mengalami kenaikan. Namun dari posisi smart money belum terlihat sama sekali, guys. Jadi menurut saya untuk saat ini ya belum terlalu kuat indikasi pada Bitcoin untuk lanjut bullish. Ya, belum terlalu kuat. Kita masih membutuhkan beberapa indikator-indikator lain. Gitu. Overall kalau Bitcoin bisa closing di harga 62.000 untuk time frame daily saat ini bakalan cukup positif untuk next pergerakan ke depannya buat market. Oke deh, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas ya, silahkan langsung feel free aja tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Saya akan cari waktu buat bahas koin-koin tersebut ya. Jadi teman-teman, itu saat ini kita lagi banyak aktivitas ya, garap-garap airdrop. Bagi teman-teman yang mau nyari airdrop, kita ada garap hamster combat, terus juga di komunitas kita juga sudah posting ya. Ini ada beberapa member yang juga sharing terkait dengan airdrop apa yang mereka garap. Jadi bisa banget jadi alternatif buat teman-teman pengisi waktu luang, apalagi market cenderung lagi lesu ya. Gitu, dan airdrop yang lain kita juga coba buat cari teman-teman, siapa tahu koinnya listing ya kan, dapat momentum buat kita jualan juga nih koin-koin tersebut buat modal lah, buat modal akumulasi altcoin yang lain. Jadi paling gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan ya akhir kata saya Andre, makasih.